Ujeng, Yujeng. Bahkan ada juga yang sebut dengan kata-kata yang yang mungkin terkenal lah di kalangan masyarakat, memahami, mengerti dan mempelajari. Karena kita itu tidak cukup mengerti saja, Pi. Kita itu harus bisa memahami, bisa mempelajari. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nova Ramdan dan saya dari kelas 12. Jurusan saya RPL. Dan program kali ini Obras, biasa disebut obrolan bebas. Obrolan bebas. Kali ini saya mendatangkan narasumber dari pelajar SMK Bina Kerja atau biasa disebutlah sebagai teman sekelas atau satu angkatan. Iya. Jangan lupa dan biasa disebutlah Rifki Jailani. Ini narasumber yaitu teman saya dekat lah. Yaudah. Sedekat apa kita? Aduh, sedekat aku dan kamu. Aduh. Jangan lupa sebagai umat muslim kita melaksanakan kewajibannya, terutama yaitu sholat 5 waktu. Kalau sudah melaksanakannya, kita subrek, like, comment, and share, dan bunyikan lonceng agar selalu ada notifikasi dari kita supaya kedepannya kita lebih bersemangat dan bisa terus berkarya. Oke, langsung saya ke narasumber yaitu Rifki Jailani atau biasa disebut Yuzeng atau Ujeng lah. Silakan perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya itu Rifki Jailani. Iya. Banyak orang yang memanggil saya itu dengan sebutan Ujeng, Yujeng. Bahkan ada juga yang sebut dengan kata-kata yang yang mungkin terkenal lah di kalangan masyarakat tuh ini. Jadi ya pertamanya itu kenapa disebut Ujeng? Sebenarnya itu bukan Ujeng, Pi. Apa? Sebenarnya dulu itu nama saya itu Ujang. Ujang. Tapi nama panggilan ya. Sunda banget berarti. Ya, Sunda Ujang. banget sih sebenarnya. Itu awal ceritanya Yujeng itu baru-baru ini kalau Yujeng. Kalau Ujang, jadi awalnya Ujang, tapi diganti sama saya sendiri, Pi. Oh, iya. Jadi modern kan? Ya, jadi dimodernkan gitu kan. Seperti apa namanya? Seperti mengikuti zaman lah, gitu kan. Yang awalnya dari Ujang kan itu agak-agak ke duluan gitu kan, ke zaman dulu gitu kan kesannya. Ya udah, sama saya digantinya itu saya masih inget, Pi. Dari sekolah dasar SD. Iya, dari SD Ujeng itu udah mengganti nama sendiri, nama panggilan ya. Kalau nama asli itu gak boleh diganti loh, karena nama asli itu orang tua. Ya, itu benar. Pemberian orang tua. Ujeng. Nah, terus kesini Ujeng banyak bergaul lah dengan orang-orang gitu kan. Nah, lalu dipanggil lah nama Yujeng, jadi ditambahkan kata dengan Yujeng. Lebih teliti lagi itu teh nama diberi sama kepala dinas. Bukan kepala dinas ya, kepala bidang. Kepala bidang. Ya, bidang aptika. Ketika PKL. Nah, iya itu ketika PKL Ujeng dipanggil itu. Karena kan nama Ujeng itu kan waktu PKL kan sama dengan si teman saya. Iya. Jadilah Ujeng mengganti panggilannya. Gitu, Pi. Nah, dan sudah. Oh, itu jadi sejarah nama Ujeng itu. Iya. Nama Ujeng itu seperti itu, Pi, awal ceritanya. Oh. Dan saya ini sudah mengenal Ujeng atau biasa disebut Ujeng lah, Rifki Jailani ini sejak lama dari kelas 1 SMK. Dari awal mula masuk SMK sini. Hal yang saya mau pertanyakan kepada Ujeng, kenapa bisa masuk ke SMK Bina Kerja ini? Kenapa? Apa karena mengikuti hal dari teman, saran dari teman, atau dari mau sendiri?
Ya, jadi alasannya sebenarnya gini, Pi. Dulu Ujeng itu sebenarnya mau masuk ke SMK negeri. Ya. Padahal itu name-nya gitu kan memadai lah. Tit. Ya, gitu kan. Name-nya memadai Iya. dan ya cocok lah untuk ke negeri kan. Oh gitu. iya. Tapi di sisi lain Ujeng pun di situ bingung. Bingung mau kemana gitu kan. Hati mengatakan bahwa Ujeng harus ke jalur agama. Ke pondok pesantren lah, ingin ke sana. Tapi di sisi lain juga Ujeng melihat bahwa perekonomian keluarga yang ya mungkin kurang lah untuk Biaya. ya biayanya gitu kan untuk ke pondok pesantren itu. Ya udah, Ujeng memutuskan untuk ke SMK Bina Kerja ini karena di Bina Kerja ini ya SMK BK lah ya disebutnya ya. Itu emang agak menarik sih menurut Ujeng. Menariknya di mana gitu kan? Menariknya itu dari jurusannya. Iya, walaupun dia terbilang sangat-sangat bisa dihitung lah gitu kan. Ada 3 kan, asalnya 4 jurusan kita 4. Itu kan ya. Ujeng tertarik dengan jurusan rekayasa perangkat lunak. RPL. Iya, itu RPL. Jadi Ujeng tertarik dengan itu gitu kan. Soalnya kan apa sih perangkat lunak itu kan Ujeng kan belum tahu gitu kan dari sisi teknologi gitu kan. Ya udah Ujeng masuk aja ke RPL gitu. Oh, jadi masuk jurusan RPL Iya. karena ingin mendalami atau ingin mengetahui Sebenarnya program-program. Nah, sebenarnya ingin memahami, mengerti dan mempelajari. Karena kita itu tidak cukup mengerti saja, Pi. Kita itu harus bisa memahami, bisa mempelajari. Kalau kita hanya memahami itu tidak akan bisa untuk memberikan suatu pelajaran buat nanti kita setelah lulus di dari sekolah. sini. Iya, dari sini. Gitu. Jadi intinya Ujeng ke sekolah Bina Kerja itu bukan pilihan orang tua iya, atau bukan, iya, dari teman. tapi ingin pilihan sendiri. Gitu. Dari diri sendiri. Ya, dari sendiri gitu. Pilihan terbaik lah. Iya. Karena di 3 tahun ini ya alhamdulillah mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ilmu-ilmu baru lah. Iya, terutama di bidang rekayasa ini. ya rekayasa perangkat lunak ini. Berarti kalau misalkan masuk ke sini, Ya. tidak masuk jurusan teknik kendaraan ringan atau teknik mesin, Nah, iya. itu kenapa tidak ingin masuk ke situ dua jurusan itu? Itu lucu sih sebenarnya, Pi. Kenapa? Alasan Ujeng itu sangat lucu. Kenapa? Karena Ujeng itu orangnya satu kalau ke kendaraan ringan gitu kan ya. Oh iya. Kalau istilah bahasa Sunda itu hoream. Males. Ya, hoream bebelokan gitu kan. Males kotor. Iya, males kotor lah. Iya. Terus kalau ke TP, kan ke TP itu ke teknik pemesinan ya. Iya. Itu kan pasti sangkut pautnya dengan mesin, terus matematika kan kita harus bisa gitu kan, harus ahli lah gitu kan dalam bidang pelajaran matematika kan gitu. Ujeng kan cigana pasti pusing gitu kan bahasa Sundana gitu ya. Iya, pasti pusing lah. Iya, pasti kita itu kan udah tahu lah pelajaran matematika kayak gimana kan. Ternyata RPL juga sama. Ada yang pusingnya. Iya, ada yang pusingnya. Oh, lanjut. Oke. Jadi gitu Pi sebenarnya, jadi milih RPL itu, tapi ya sama sih semua pelajaran itu pasti ada pelajaran matematika. Kalau nggak dicoba nggak mungkin seru. Nah, itu. Apalagi kalau ada tugas PQRS, tak itulah. Luar biasa. Luar biasa Bu Rinda. Terima kasih kepada Bu Rinda. Iya, terima kasih Bu Rinda. Semoga ilmu Bu Rinda ini bermanfaat bagi kita berdua. Amin ya Allah.
Amin. Jadi begitu masuk cerita singkat lah. Iya, cerita singkatnya gitu lah. Sieun ku belok lah eta intina. Kalau misalkan memasuki SMK negeri, Iya. Ujang ingin milih jurusan apa? Memasuki jurusan apa? Nah, kalau Ujeng ke negeri ya sama saja sebenarnya. Ke TKJ. jurusan ya paling itu. Soalnya kan Ujeng itu melihat generasi sekarang Indonesia kan pasti jangan sampai generasi kita itu generasi Ujeng lah inti namanya Ujeng Lutfi-nya. Jangan sampai gaptek lah, gagap teknologi. Ketinggalan. Nah, itu karena Teknologi sekarang iya, canggih. Negara-negara lain kan udah bisa banyak menciptakan, memperbaharui teknologi kan. Masa bangsa kita tidak bisa menyainginya gitu kan. Itulah intinya. Nah, Bebas Vina udah. nanya. Nih, Ujeng ingin bertanya sedikit. Iya, sok mangga. Ujeng asli Purwakarta apa orang luar dari Purwakarta? Luar kota? Ujeng asli dari Purwakarta. Soalnya kan Ujeng itu lahir dari keluarga yang asli di Purwakarta, ya Sunda gitu kan. Ya bahkan beda inilah istilahnya beda apa ya? Beda desa. Beda desa. Satu kota beda desa. Iya, satu kota beda desa dan beda kecamatan aja sebenarnya itu. Kesan dan kesan Rifki Jailani atau biasa dipanggil Ujeng untuk SMK Bina Kerja ini apa? Kesan dan pesan ya. Iya, kesan dan pesan. Jadi kesannya Ujeng sekolah di SMK Bina Kerja ini terutama di jurusan RPL ya. Iya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang baru. Ilmu-ilmu yang menurut Ujeng itu penting lah untuk masa depan. Karena kenapa? Di era digital ini kita memerlukan yang namanya ilmu pengetahuan. Pengetahuan khususnya teknologi ya. Termasuk kita itu membuat aplikasi gitu kan. Iya. Ya intinya kesan Ujeng itu di sekolah ini ya berterima kasih banyak kepada guru-guru kita khususnya di jurusan RPL, wali kelas gitu kan, jurusan ya yang lain juga berterima kasih lah ke jurusan yang lain karena kalau tidak ada guru kita tidak bisa belajar. Kita tidak bisa memahami pelajaran, kita tidak bisa mengerti apa yang Pelajaran tersebut. ya, yang pelajaran tersebut dipertanyakan gitu kan. Kesannya itu sih, kesannya sangat luar biasa gitu kan. Di awal masuk, yang awal-awal itu kan ada MPLS-nya ya, gitu kan. MPLS. Ya terus masuk ke organisasi OSIS, tapi kan akhirnya ya berjalan dengan cepat. berjalan cepat. Sudah kelas 3. Kelas 3 ya terasa. Iya. Luar biasa lah intinya pesannya untuk orang-orang di luar sana, para penonton, khususnya untuk siswa-siswi yang mau lulus dari sekolah menengah pertamanya. Yuk sekolah di SMK Bina Kerja Purwakarta. Fasilitas sangat luar biasa. Pokoknya Anda harus coba. Bukan coba sih, harus masuk ke sini. Karena kenapa? Karena fasilitasnya itu yang sangat-sangat luar biasa. Iya. Komplit dari semuanya. Fasilitas kelas, fasilitas lab, fasilitas praktek, pokoknya Anda ditunggu di sini. Jangan lupa masuk SMK Bina Kerja. Oke. Dah, mungkin segitulah dari atau program Obras ini, obrolan bebas. Ya, saya dari Lutfino Paramdon dan Rifki Jailani. Iya. Ingin mengakhiri program ini dan sampai jumpa di konten atau video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa Masuk sini. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.